Halo teman-teman semua, balik lagi dengan kami di Divisi Edukasi Mahasiswa. Pada e-learning kali ini, kami akan membagikan konten yang menarik dan pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Penasaran konten apa yang akan kami bagikan? Simak sampai habis ya. Pada video event learning kali ini, kita akan membahas cara mudah menginput dokumen transaksi di aplikasi Mayop. Yuk, simak sampai habis video pembahasannya ya. Apa sih Mayop? Mayop. Mind Your Own Business, merupakan aplikasi perangkat transaksi yang berasal dari Australia. Aplikasi ini berguna untuk perusahaan dalam membantu sistem pembukuan dan juga penyusunan laporan keuangannya. Mayop ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, friendly user dan bisa menyajikan cat apapun yang siap pakai. Aplikasi ini sudah banyak digunakan oleh beberapa perusahaan dalam membantu sistem pembukuannya. Berbicara tentang pembukuan, pasti lekat dengan yang namanya transaksi. Dokumen apa aja sih yang biasanya kita bukukan dalam Mayop? Simak lebih lanjut ya. Dokumen yang biasanya kita bukukan di Mayop, yang pertama, bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, bukti penjualan, bukti pembelian, nota kontan, nota kredit, voucher kas kecil, dan bukti memorial. Nah, udah paham kan teorinya teman-teman? Biar lebih paham, kita langsung praktekin ke dalam aplikasi Mayop. Nah, teman-teman, untuk prakteknya sendiri, kita mengambil contoh perusahaan PD Mitra yang merupakan selalu TS tahun lalu, teman-teman. Nah, sebelum teman-teman menginput dokumen transaksi ke dalam aplikasi Mayop ini, perlu diketahui teman-teman dan perlu disiapkan terkait menginput akun baru, menginput opening balance atau saldo awal akun, lalu menginput daftar customer, daftar supplier, dan juga daftar persediaan barang. Dan jangan lupa untuk mengatur tax kode juga link akunnya ya teman-teman, karena itu sangat penting untuk kita bisa menginput dokumen transaksi ke dalam Mayop tanpa hambatan teman-teman. Nah, untuk dokumen yang pertama yang akan kita input ke dalam Mayop, yang pertama dokumen pengeluaran kas, yang dimana dokumen ini memiliki fungsi atau memiliki maksud yang merupakan kas, keluarnya kas dalam perusahaan untuk kebutuhan sesuatu. Mungkin bisa seperti pelunasan utang dagang atau kita membeli barang seperti itu teman-teman. Nah, biar gak berlama-lama, kita langsung input ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke penjurnalan dari dokumen transaksi yang pertama. Di sini ada bukti pengeluaran kas teman-teman, yang dimana dokumen ini berisikan tentang kas yang keluar dari perusahaan kita. Nah, untuk mencatatnya ke dalam, ayo teman-teman pencet banking, lalu pilih spend money. Nah, kenapa spend money ya? Karena spend money ini untuk transaksi dalam pengeluaran uang teman-teman. Pengeluaran uang seperti membayar gaji, membayar listrik, air, dan telepon, dan lain macamnya gitu teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan saat mencatat transaksi berjenis ini, baik from account-nya teman-teman pastikan cash in bank ya teman-teman, cash in bank, lalu tax inklusif, itu jangan pernah diceklis ya teman-teman, karena dalam transaksi Mayop atau dokumen-dokumen yang bakal dibahas ini, itu tuh tax eksklusif yang dimana harganya tuh tidak termasuk PPN gitu teman-teman. Nah, yang pertama kita isi cekno yaitu BKK 11.1 yang di sini ya teman-teman. Lalu tanggalnya kita 1 Desember 2020. Lalu umurnya 3 juta ya teman-teman. 3 juta. Nah, untuk card dan PI itu tidak usah diisi ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke memo, yang dimana memo ini berisikan tentang untuk apa sih si 3 juta ini. Nah, kita isi di keterangan ini teman-teman. Biar gak terlalu panjang, bisa diringkas juga kok. Nah, kita berarti tujuannya bayar gaji karyawan bulan November 2020. Nah, untuk akun ininya, kita pilih wages and salaries. Kenapa sih wages and salaries? Nah, karena cash in bank ini tuh dalam spend money sudah tersistem sebagai kredit. Nah, jadi bisa teman-teman cek ya di Control R. Nah, jadi cash in bank ini kalau di spend money sudah otomatis kredit teman-teman. Dan kita hanya perlu menginput akun dan nominal yang ada di debit, yaitu yang tadi wages and salaries. Nah, kurang lebih seperti itu untuk transaksi pertama. Jika sudah, kita record. Nah, seperti itu teman-teman untuk menginput dokumen transaksi bukti pengeluaran kas. Yang kedua, kita akan menginput nih teman-teman dokumen transaksi bukti penerimaan kas, yang dimana dokumen ini berisi tentang masuknya kas perusahaan atas pelunasan piutang dagang maupun penjualan secara tunai. Yuk kita langsung input. Oke teman-teman, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Di sini ada dokumen transaksi yaitu bukti penerimaan kas teman-teman.
Nah, untuk bukti penerimaan kas ini ada dua kemungkinan untuk kita bisa input ke dalam Mayop. Yang pertama, receive money atau receive payments. Yang membedakannya yaitu untuk receive payments itu tuh pelunasan atas piutangnya customer. Nah, jika selain itu masuk ke receive money. Nah, karena kita lihat terlebih dahulu di dokumen ini apakah atas pelunasan piutang dari customer atau yang lainnya. Nah, kita bisa lihat ya diterima dari Ilham Komputer. Nah, Ilham Komputer ini merupakan customer dari PD Mitra kita, teman-teman. Dan otomatis untuk menginput transaksi ke dalam Mayop itu receive payments. Kita pencet receive payments, deposit account-nya cash in bank, lalu customer. Yang tadi sudah saya bilang, Ilham Komputer kita use customer, kita isi ID card-nya terlebih dahulu. Di mana ini diisi dengan BKM 12.1. BKM 12.1 untuk tanggalnya di 3 Desember 2020. Kita input amount receive-nya sebesar 33.790.000. Untuk payment metode-nya tidak usah diisi dan memonya tidak usah diisi juga ya teman-teman. Nah, kita baca lagi ya di dokumen transaksinya bahwa ada keterangan nih pelunasan faktur tertanggal 25 November dengan potongan. Nah, ada potongan nih teman-teman sebesar 310.000. Nah, kita input 310.000 ke kolom diskon. Nah, amount apply-nya pasti sesuai dengan amount receive. Kalau sudah ini teman-teman enter saja. Nah, untuk menandakan transaksi ini berhasil yaitu di out of balance-nya sudah nol ya teman-teman. Nah, sudah ini kita record. Nah, teman-teman, kita udah input dua nih. Yang pertama tadi dokumen bukti pengeluaran kas, dan tadi kita sudah menginput bukti penerimaan kas. Selanjutnya, kita akan menginput dokumen faktur pembelian. Nah, biasanya teman-teman banyak yang terkecoh nih terkait faktur pembelian. Nah, yang membedakan faktur pembelian dan faktur penjualan, yang pertama itu ada di kop suratnya, teman-teman. Kalau faktur pembelian, kop suratnya itu atas nama perusahaan supplier. Lalu kalau faktur penjualan yaitu kop suratnya perusahaan kita yaitu PD Mitra yang sebagai contohnya. Atau bisa gampang ya untuk membedakan faktur pembelian dan faktur penjualan, di mana faktur pembelian tidak ada tulisan kopi, tapi untuk faktur penjualan itu ada tulisan kopinya, teman-teman. Nah, lanjut kita akan menginput dokumen faktur pembelian. Yuk. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya, teman-teman. Di sini ada pembelian yang dilakukan secara kredit, di mana faktur ini berupa menandakan transaksi yang dilakukan secara kredit, dan kop suratnya ini bukan perusahaan kita, melainkan perusahaan supplier. Maka dari itu, untuk mencatatnya, klik purchase, menu purchase, lalu klik enter purchase. Sebelumnya, kita uncheck list tax inklusif, pilih suppliernya PT Putri, purchase-nya kita isi 14A, date-nya 10 Desember 2020, supplier invoice-nya F05, di mana di sini ya teman-teman, dari sini. Lalu selanjutnya kita input quantity yang dibeli berdasarkan item number. Lanjut, 11 dan 8. Nah, ternyata di sini ada fake pay teman-teman. Karena jika diakurkan nominalnya belum sama nih 304.600 dan 303.600 kurang 1 juta di baris fake. Kita input 1 juta. Nah, kenapa jadi 304.700 sedangkan di sini 304.16.000? Nah, karena ini flag-nya menggunakan PPN. Jadi kita tidak kena pajak untuk biaya pengirimannya, agar biaya pengirimannya tidak dikenakan PPN. Nah, ini sudah benar ya teman-teman 304.600 karena ini pembelian secara kredit, kita ignore all. Record. Nah, teman-teman, kita tadi sudah menginput faktur pembelian. Yang dimana faktur pembelian ini merupakan pembelian dengan kredit atau istilahnya utang dulu. Nah, sekarang kita akan menginput transaksi berupa penjualan secara tunai, yang dimana dokumen transaksi ini dinamakan nota kontan. Biar gak berlama-lama, kita langsung lanjut untuk menginputnya. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya, teman-teman. Di sini ada dokumen transaksi nota kontan. Nah, nota kontan ini merupakan transaksi tunai, teman-teman. Transaksi tunai atas apa? Atas penjualan atau pembelian. Nah, gimana kita membedakannya? Itu penjualan atau pembelian. Yang pertama kita bisa lihat nah ini ada apa ya, keterangan kopi. Nah, kalau kopi ada nota kontan berlabel kopi, ini tuh merupakan penjualan tunai. Jika tidak ada kopinya, berarti itu pembelian tunai. Nah, ada lagi untuk cara mengetahuinya, yaitu pada kop surat perusahaan. Nah, jika kop surat perusahaannya nama perusahaan kita sendiri, itu merupakan penjualan. Jika kop suratnya merupakan perusahaannya supplier, itu merupakan pembelian gitu, teman-teman. Nah, untuk mencatat transaksi ini dalam sistem Ayop, kita ke menu sales, lalu enter sales. Sebelumnya, nah, yang sudah saya tadi jelaskan ya, sebutkan, tax inklusifnya jangan pernah di checklist. Untuk customer-nya, karena ini tidak ada keterangan customer dari mana ya, kita new, lalu
membuat customer baru yaitu penjualan tunai. Kita oke, penjualan tunai, use customer. Nah, untuk invoice-nya kita input yaitu KN01. KN01 untuk tanggalnya yaitu 13 Desember 2020 dan customer PO-nya yaitu 122. Kita inputkan barangnya ya teman-teman yaitu 5 dan 8. 5 dan 8. 5 ini dengan item number 130. Untuk price-nya di 18 juta. Lanjut ke quantity yang 8, ini merupakan T7 dengan price yang 14.500. Nah, sudah selesai ya teman-teman, dan kita akurkan kembali nominalnya 226 juta rupiah. 226.600.000, dan di total amount ini 226.600.000. Nah, karena ini penjualan tunai, pay today-nya kita isi full ya teman-teman, 226.600. Nah, maka balance due-nya bakal 0, menandakan transaksi yang diinput teman-teman itu berhasil. Nah, lalu kita record transaksinya. Nah, teman-teman, udah 4 dokumen nih yang kita input. Jangan lupa untuk bisa membedakan ya teman-teman antara faktur dan juga nota kontan. Di mana faktur itu berupa transaksi penjualan atau pembelian secara kredit, dan juga nota kontan itu pembelian atau penjualan secara tunai ya teman-teman. Nah, dokumen terakhir ini merupakan dokumen retur yang dinamakan nota kredit. Retur atas pembelian yang sudah kita input nih di dokumen yang ketiga yang merupakan faktur pembelian. Lalu kita retur pembelian tersebut. Yuk, bagaimana sih untuk transaksi retur itu? Kita input bareng-bareng yuk. Nah, di transaksi terakhir ini ada retur pembelian nih atas transaksi yang sebelumnya. Nah, kenapa retur? Karena di sini tertera keterangan nota kredit dan kop suratnya bukan perusahaan kita, melainkan perusahaan supplier. Nah, maka dari itu untuk mencatat ke dalam layupnya berupa transaksi retur, kita enter purchase masih sama ya teman-teman. Tidak lupa task inklusifnya dan checklist. Untuk suppliernya, kita pilih PT Putri, purchase-nya kita pilih NK strip 1 dengan tanggalnya 11 Desember 2020, supplier invoice-nya itu di F05. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, lalu untuk bill-nya nih teman-teman, kita dengan masukkan nominal yang di returnya dengan awalan min 1 dan min 2. Item number-nya kita masukkan min 16.000. Nah, ini udah min ya teman-teman. Lalu selanjutnya ini pun min, kita akurkan dengan nominal akhir yaitu 45.100, dan di sini pun sudah 45.100. Dari itu kita record. Nah, untuk transaksi retur ini tidak hanya berhenti sampai situ ya teman-teman. Kita klik register di sini, lalu return and debits. Nah, di sini udah tertera nih ditampilkan transaksi yang tadi sudah kita input. Nah, kita pilih apply to purchase. Nah, ini tuh agar mengurangi persediaan dan juga memvalidasi retur, transaksi retur di dalam aplikasi Mayo. Nah, untuk ID-nya kita input NK-1. Date-nya tadi ya teman-teman, 11 Desember 2020. Debit mode-nya, nah, mode apply-nya di atas atau yang di bawah. Nah, karena yang di atas itu ini tuh utang supplier ya, utang PT Putri. Ini ada keterangannya ya, di tanggal 28 November, sedangkan retur ini tuh di tanggal 11 Desember, atau dari transaksi pembelian kredit di 10 Desember. Nah, berarti di sini ya teman-teman, yang di 10 Desember 2020. Kita pencet mode apply-nya, sudah otomatis 45.100. Kita enter ya, wajib enter, agar out of balance-nya 0 teman-teman. Setelah itu kita record. Maka sudah selesai untuk alur dari menginput transaksi berupa retur gitu teman-teman. Nah, sudah semua nih teman-teman untuk menginput transaksinya. Walaupun tidak semua, tetapi dokumen-dokumen yang tadi kita sudah input merupakan dokumen yang sering kita input ke dalam aplikasi Mayop. Nah, berikut merupakan shortcut-shortcut Mayop yang sudah tadi kita pakai biar lebih memudahkan dan juga lebih efektif bagi teman-teman untuk bisa menginput transaksi ke dalam aplikasi Mayop. Mohon dicatat dan juga diingat ya teman-teman. Gimana nih teman-teman? Sudah paham kan? Mudah juga kan untuk menginput transaksi ke dalam aplikasi Mayop. Sekian dulu nih pembahasan dari kami untuk konten kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga mudah dipahami oleh teman-teman semua.
Jika ada pertanyaan teman-teman, boleh banget nih bertanya ke OANMA atau akun official dari Divisi Edukasi Mahasiswa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan juga jangan lupa ikuti sosial media HMAK. Sampai jumpa di e-learning selanjutnya.